Nama saya Ajeng Samratu Sabrina dari Prodi PGSD dengan NIM 860581457. Dalam video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Bagaimana keduanya saling menguatkan dan mengapa filsafat ilmu adalah kunci untuk membedah persoalan pendidikan secara ilmiah. Poin pertama, filsafat ilmu mengawal ilmu pendidikan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan filsafat ilmu terhadap pendidikan? Menurut modul UT, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas yang menjaga 3 hal dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, eksistensinya, membuktikan bahwa pendidikan layak disebut ilmu, bukan sekedar praktik. Yang kedua, keilmiahannya, memastikan kajian pendidikan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, nilai-nilainya, mengarahkan agar pendidikan tidak sekedar efisien, tapi juga bermartabat dan berkeadilan. Contoh nyata, saat pemerintah merancang kurikulum, filsafat ilmu menguji apakah kurikulum itu ilmiah, relevan, dan berpihak pada nilai kemanusiaan, bukan hanya mengajar target capaian. Selanjutnya, poin kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna juga menghidupkan filsafat ilmu. Pendidikan adalah ruang di mana pertanyaan filosofis lahir dari realitas ketika guru menghadapi murid yang belajar dengan cara berbeda-beda. Muncul pertanyaan, apa hakikat pelajar yang sesungguhnya? Dan pertanyaan itulah yang mendorong filsafat ilmu terus berkembang. Contoh nyata, pengalaman guru di kelas yang penuh keberagaman mendorong lahirnya teori-teori baru tentang cara belajar manusia, yang kemudian menjadi bahan kajian filsafat pendidik. Selanjutnya, poin ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Nah, karena ia punya 3 mata pisau. Yang pertama, ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan. Contoh, apakah pendidikan itu proses mengisi kepala siswa dengan ilmu atau proses menumbuhkan potensi yang sudah ada dalam diri mereka? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan seluruh pendekatan pelajaran. Yang kedua, epistemologi, mempertanyakan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh. Contoh, apakah kita percaya bahwa anak belajar terbaik lewat hafalan atau lewat pengalaman langsung? Ini soal cara memperoleh kebenaran dalam pendidikan. Selanjutnya, aksiologi, mempertanyakan untuk apa dan bagi siapa pendidikan itu. Contoh, apakah pendidikan bertujuan mencegah tenaga kerja produktif atau membentuk manusia yang berkarakter dan beradab? Pertanyaan ini menyangkut nilai dan tujuan akhir pendidikan. Dari ketiga pisau ini bekerja bersama setiap kali kita menghadapi persoalan pendidikan yang kompleks. Nah, selanjutnya dan terakhir, poin 4. Contoh konkret penerapan. Bagaimana ini terwujud dalam praktik nyata? Dalam kebijakan, akhirnya kurikulum merdeka dapat dibedah secara ontologis. Siswa dipandang sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Epistemologi, pengetahuan diperoleh lewat proyek dan eksplorasi, bukan hafalan. Dan aksiologis, tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Dalam proses pembelajaran sehari-hari, seorang guru yang memiliki metode diskusi kelompok daripada ceramah satu arah itu adalah keputusan yang secara tidak sadar berlandaskan filsafat. Ia percaya bahwa pengetahuan dibangun bersama, bukan dipindahkan dari guru ke murid. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan bukan 2 hal yang terpisah. Filsafat ilmu menjaga pendidikan agar tetap ilmiah dan bernilai, sementara pendidikan memberikan filsafat ilmu persoalan. Keduanya adalah mitra yang saling menghidupi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.